Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam kuliah rekayasa rantai pasok, akan sekaligus kita bahas dua bab. Yang pertama adalah terkait dengan information technology in a supply chain, dan juga bab terkait dengan sustainability and supply chain. Kita bahas dulu materi mengenai information technology in a supply chain. Seperti biasa, di awal saya akan sampaikan learning objective dari materi ini. Yang pertama adalah memahami pentingnya information dan information technology dalam rantai pasok. Yang kedua adalah mengetahui level bagaimana setiap penggerak dalam rantai pasok menggunakan informasi yang ada. Yang ketiga adalah memahami aplikasi-aplikasi utama dalam teknologi informasi rantai pasok dan proses untuk memanfaatkannya. Yang pertama adalah terkait dengan peran IT dalam supply chain. Informasi akan memberikan dasar di mana proses rantai pasok dapat melaksanakan transaksi dan manajer suatu perusahaan dapat membuat keputusan. Terkait dengan hardware, software, dan sumber daya manusia yang ada di seluruh rantai pasok, yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, mengeksekusi keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, sehingga untuk mendukung kegiatan atau aktivitas tersebut, maka untuk mendukung keputusan yang dibuat dalam rantai pasok tersebut, maka informasi yang tersedia di rantai pasok haruslah akurat. Tanpa informasi yang akurat, sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua adalah informasi harus dapat dengan mudah diakses dan tepat waktu tersedia. Sehingga manajer perlu memiliki informasi yang up to date atau terkini yang dapat mereka akses dengan cepat. Kemudian informasi yang tersedia harus informasi yang benar atau sesuai dengan kebutuhan dari pengambil keputusan dalam membuat atau untuk mendukung pembuatan keputusan. Sehingga di sini perusahaan hanya perlu menyimpan data-data atau informasi yang penting dan membuang informasi yang tidak penting. Yang terakhir adalah informasi harus bisa dibagikan ke semua pihak, sehingga nantinya rantai pasok dapat efektif dan dapat membuat keputusan bisnis secara bersama dan dapat nantinya meningkatkan supply chain profitability. Informasi yang digunakan saat membuat informasi yang digunakan di rantai pasok itu diperlukan pada saat pembuat keputusan membuat keputusan terkait dengan kelima driver dalam rantai pasok, yaitu terkait dengan facility, inventory, transportation, sourcing, dan pricing and revenue management. Terkait dengan fasilitas, informasi apa yang diperlukan yang dalam fasilitas ini terkait dengan keputusan yang akan dibuat adalah keputusan mengenai penentuan lokasi, penentuan kapasitas, dan penentuan alokasi, alokasi persediaan di tiap fasilitas. Nah, ini memerlukan informasi mengenai misalkan trade-off yang terjadi antara efisiensi
dan responsiveness, efisiensi dan flexibility, informasi mengenai permintaan, informasi mengenai nilai tukar, informasi mengenai pajak, dan lain sebagainya. Di mana terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan fasilitas sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya, yaitu khususnya untuk bab 4, 5, dan 6. Kemudian tentang inventory, di sini biasanya keputusan yang dibuat adalah terkait dengan penentuan kebijakan persediaan yang optimal. Informasi yang dibutuhkan adalah terkait dengan pola permintaan, biaya persediaan, biaya stock out, biaya pesan, yang juga sudah kita bahas terutama di bab 11, 12, dan 13. Terkait dengan transportasi, keputusan yang terkait adalah dalam perancangan jaringan transportasi, perancangan jaringan rute pengiriman, penentuan moda transportasi, dan jaringan untuk pengiriman dari vendor ataupun ke konsumen. Keputusan ini tentunya memerlukan informasi mengenai biaya transportasi, jarak, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Terkait dengan transportasi sudah kita bahas di bab 14. Yang berikutnya adalah terkait dengan sourcing. Ya, sourcing di sini adalah keputusan terkait dengan penetapan apakah produksi itu dikerjakan secara in-house atau outsource. Outsource nanti juga ada beberapa jenis, misalkan onshore atau nearshore ataupun offshore. Nah, kemudian informasi yang dibutuhkan adalah terkait dengan informasi mengenai margin dari suatu produk, harga, kualitas, lead time pengiriman, dan sebagainya. Yang terakhir adalah terkait dengan penetapan harga dan manajemen penghasilan atau manajemen pendapatan. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan biasanya terkait dengan penentuan harga, kemudian kebijakan terkait dengan manajemen revenue, sehingga di sini perusahaan membutuhkan informasi mengenai permintaan, informasi mengenai dari sisi permintaan dan dari sisi pasokan. Dari sisi permintaan, perusahaan perlu mengetahui volume dan segmen konsumen yang akan dilayani. Dari sisi pasokan, perusahaan perlu mengetahui informasi margin suatu produk, lead time, dan tingkat ketersediaannya. Kemudian terkait dengan kerangka IT dalam supply chain. IT dalam supply chain tentunya menyediakan akses dan pelaporan data transaksi dalam rantai pasok yang melibatkan semua pihak yang bergabung pada rantai pasok. Advanced system yang ada ini biasanya memanfaatkan teknik analitik, ya, misalkan dengan teknik optimasi ataupun simulasi dan teknik statistik lainnya, dengan menggunakan data-data transaksi untuk secara proaktif nantinya hasil dari teknik analitik ini digunakan untuk memperbaiki kinerja dari rantai pasok. Kemudian terkait dengan enterprise software, ini merupakan dasar dari sistem IT rantai pasok. Banyak sekali vendor yang menawarkan perangkat lunak untuk memanage rantai pasok, baik itu di internal perusahaan maupun melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan untuk mengkoordinasikan aktivitas rantai pasok. Berikutnya kita perlu mengetahui supply chain makro proses. Sebenarnya ada 3 proses makro dalam rantai pasok, yaitu yang pertama adalah terkait dengan customer relationship management, kedua adalah internal supply chain management, yang ketiga adalah supplier relationship management. Terkait dengan customer relationship management, ini adalah kaitan antara perusahaan dengan konsumen. Sedangkan untuk internal
supply chain ini adalah terkait dengan aktivitas rantai pasok yang ada di perusahaan. Sedangkan untuk supplier relationship ini adalah hubungan antara perusahaan dengan pemasoknya. Semua operasi dan analisis yang terkait dengan 3 proses makro tersebut bertumpu pada Transaction Management Foundation. Transaction Management Foundation ini mencakup sistem Enterprise Resource Planning, di mana di dalamnya nanti akan mengelola keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya terkait dengan bahan baku, material, dan lain sebagainya. Transaction Management Foundation atau TMF ini diperlukan agar 3 proses makro tersebut, yaitu CRM, ISCM, kemudian SRM ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat berhubungan antar fungsi ini satu sama lain juga dengan baik. Pada saat kinerja perusahaan terkait erat dengan kinerja rantai pasok, maka perusahaan harus fokus pada ketiga proses makro tersebut. Oke. Ketiga proses makro tersebut kaitannya dengan TMF dapat bisa kita gambarkan dalam gambar berikut. Ini adalah 3 proses makro dalam SCM dan ini adalah sistem pendukungnya. Di mana di sini Transaction Management Foundation itu pada aplikasinya nanti perusahaan akan menggunakan software dari pihak ketiga untuk mewujudkan koordinasi dari ketiga proses makro tersebut. Oke, sekarang kita bahas satu persatu terkait dengan masing-masing dari ketiga proses makro rantai pasok. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen Customer Relationship Management. CRM ini merupakan proses yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggannya, yang dimana pelanggan itu berada di bagian hilir dari suatu proses rantai pasok, sehingga nantinya diharapkan hubungan ini tentunya bisa mengenerate supply chain profitability. Ada beberapa aktivitas yang terkait di dalamnya, yaitu marketing, selling, order management, dan call or service center. Terkait dengan pemasaran, apa beda pemasaran dengan selling di sini? Perbedaan yang mendasar adalah marketing ini merupakan perencanaan dari proses perencanaan penjualan, perencanaan promosi, dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan terkait dengan keputusan mengenai segmen konsumen yang akan disasar itu mana, kemudian bagaimana menyasar pelanggan di segmen tersebut atau menjual produk di segmen tersebut. Kemudian produk apa yang ditawarkan, terus berapa harga yang ditetapkan terhadap suatu produk, dan bagaimana mengelola misalkan iklan, promosi, dan lain sebagainya. Semua perencanaan itu ada di aktivitas marketing. Sedangkan untuk aktivitas selling, ini lebih fokus pada untuk mengenerate aktual sale. Sehingga nantinya baik marketing di sisi perencanaan ataupun selling di sisi realisasi atau aktualisasinya, itu tetap keduanya akan membutuhkan sistem IT yang harus mumpuni, yang dapat menyediakan alat analisis untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Kalau di pemasaran tadi, ya tentunya keputusan yang terkait dengan penetapan harga, penentuan target profitabilitas tiap produk, kemudian profitabilitas untuk pelanggan, dan juga misalkan terkait dengan masalah waktu promonya yang tepat kapan, terus kemudian
pembagian segmen, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk selling di sini tentunya dibutuhkan untuk sistem IT yang baik, yang mendukung otomasi gitu ya, otomasi tenaga penjualan. Sehingga pada saat ini banyak sekali retail-retail yang memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan internet untuk mendukung internet e-commerce ataupun yang lainnya untuk mendukung penjualan mereka. Bukan hanya terkait dengan mengotomasi penjualan, juga untuk menentukan konfigurasi dan personalisasi supaya lebih tepat sasaran kepada segmen yang dituju tentunya. Oke. Berikutnya adalah order management. Ya. Bagi pelanggan, untuk melacak pesanannya, itu diperlukan order management. Begitupun juga bagi perusahaan. Ini diperlukan untuk merencanakan dan juga untuk bisa memenuhi pesanan dari pelanggan. Sistem IT yang baik memungkinkan visibilitas dari pesanan ini dalam berbagai tahapan yang dilalui dalam rantai pasok itu dapat dipantau oleh baik pelanggan maupun perusahaan. Yang terakhir adalah call or service center. Ini merupakan kontak utama antara perusahaan dan pelanggannya, sehingga nantinya dapat membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan, kemudian menyarankan untuk perbaikan produk, menyarankan untuk produk yang tepat gitu ya, produk yang tepat bagi konsumen. Terus untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi konsumen dan memberikan informasi terkait dengan status pesanan dari konsumen. Sistem IT yang baik tentunya nanti akan membantu operasional dari call ataupun service center sehingga dapat mengarahkan pelanggan tersebut ke call center representatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk CRM saat ini banyak sekali juga vendor-vendor yang menyediakan software. Khususnya kalau untuk di CRM itu ada 5 software yang cukup banyak dipakai oleh perusahaan, gitu ya. Market share-nya paling besar, yaitu antara lain misalkan seperti SAP, Oracle, Salesforce.com, Microsoft, dan Amdocs. Kemudian berikutnya adalah internal supply chain management. Di dalam internal supply chain management, di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah strategic planning, kemudian demand planning, supply planning, fulfillment, dan field service. Terkait dengan perencanaan strategis, ini fokus pada mendesain jaringan rantai pasok yang mencakup pembuatan keputusan terkait dengan perencanaan lokasi dan penentuan kapasitas fasilitas. Ini bisa Anda lihat di bab 5 dan 6. Kemudian terkait dengan demand planning, ini mencakup peramalan permintaan dan menganalisis dampaknya terhadap penetapan harga dan promosi. Ini bisa Anda lihat di bab 7 untuk forecasting, kemudian untuk pricing di bab 9 dan 15. Kemudian terkait dengan supply planning, ini menggunakan hasil dari ramalan yang di demand planning ini untuk mengelola ketersediaan sumber daya dari perusahaan agar dapat memenuhi permintaan. Ini sudah kita kaji di bab 8, 9 terkait dengan perencanaan produksi dan 11, 12 terkait dengan pengelolaan inventory. Kemudian fulfillment. Ini adalah suatu aktivitas untuk menghubungkan sumber pasokan dan konsumen dengan memanfaatkan alat transportasi yang tersedia dan juga pergudangan untuk mendukung transportasi tersebut. Ini sudah kita bahas di bab 14. Kemudian field service. Ini merupakan layanan after sale.
Sehingga di field service ini fokus pada manajemen terkait dengan manajemen persediaan suku cadang, manajemen service centernya, kemudian juga misalkan terkait dengan penjualan call center untuk melayani konsumen. Nah, sehingga di sini diperlukan nanti adanya integrasi yang baik, integrasi yang kuat antara internal supply chain management dengan customer relationship management. Nah, setelah kedua ini bisa kita integrasikan, berikutnya adalah kita bahas terkait dengan supplier relationship management. Dalam SRM ini ada beberapa aktivitas yang biasa dilakukan antara supplier dan perusahaan. Yang pertama adalah design collaboration. Design collaboration ini tentunya nanti kalau ingin terjadi kolaborasi yang baik dalam mendesain produk, termasuk juga komponen pembentuk produk tersebut, perlu dilakukan kolaborasi antara produsen dan pemasok, tentunya dengan menggunakan bantuan software. Sehingga nantinya kedua pihak dapat mendesain secara bersamaan. Gitu. Dan juga bisa mengakomodir nantinya bukan untuk mendesain produk baru saja, tetapi mengakomodir perubahan desain pesanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui desain collaboration ini diharapkan mampu mereduksi adanya delay terkait dengan pengembangan produk baru atau diferensiasi produk. Berikutnya adalah source. Tentunya di aktivitas ini juga perusahaan membutuhkan software yang dapat membantu dalam memilih pemasok, menentukan merancang manajemen kontrak dan melakukan evaluasi pemasok. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini biasanya dimulai sejak awal mulai adanya permintaan penawaran atau request for quotation gitu ya. Kemudian terkait dengan rancangan dan pelaksanaan lelang itu sendiri. Tentunya juga untuk mempercepat proses negosiasi membutuhkan software yang dapat mengotomasi proses permintaan penawaran dan pelaksanaan lelang. Kemudian pembelian. Baik. Ini juga butuh proses untuk mengotomasi proses pengadaan material dari pemasok, termasuk mulai dari pembuatan pesanan, pengelolaan pesanan, dan persetujuan pembelian, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu. Kemudian supply collaboration, nah, di sini ditentukan kinerja rantai pasok dapat ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi terhadap aktivitas-aktivitas peramalan, perencanaan produksi, dan pengelolaan persediaan. Ini pun pasti membutuhkan software untuk mempermudah peramalan dan mempermudah perencanaan secara kolaboratif tersebut. Sehingga nantinya akan dibutuhkan gitu ya, penyesuaian antara proses di dalam internal supply chain dan juga supplier relationship management. Nah, untuk saya balik sedikit lagi, untuk di internal supply chain management ini ada beberapa software yang biasa dipakai gitu, dan ada software yang memiliki market share tinggi, yaitu misalkan SAP, Oracle, GDA, gitu ya, Manhattan Associate, itu biasanya digunakan untuk mendukung proses internal supply chain management. Sedangkan untuk supplier relationship management, ini software-software yang memiliki market share yang cukup besar, yaitu SAP dan Oracle. Dan juga ada beberapa software yang dikembangkan secara in-house gitu ya, oleh perusahaan sendiri
ataupun dikembangkan secara bersama dengan pemasoknya. Nah, gambarannya adalah sehingga kita dapat gambarkan secara lebih detail dari gambar yang sebelumnya, yaitu di gambar 17.1. Gitu ya. Di SRM di sini ada aktivitas design collaboration, source, negotiate, buy, dan supply coordination. Sedangkan di internal supply chain management ada strategic planning, demand planning, supply planning, gitu ya, fulfillment, field service. Kemudian di CRM ada market, sell, call center, dan order management yang semuanya membutuhkan dukungan software, di mana di sini diistilahkan dengan menggunakan Transaction Management Foundation. Oke, di Transaction Management Foundation ini merupakan, kalau di awal, gitu ya, di awal software-software untuk mendukung Transaction Management Foundation ini adalah software-software ERP, di mana yang di awal kemunculannya ERP ini masih fokus hanya pada Transaction Management dan proses automation. Nah, sedangkan pada saat perkembangan saat ini itu lebih ke arah untuk menghasilkan dan memperbaiki proses pembuatan keputusan dari ketiga proses makro dari supply chain tersebut. Sehingga biasanya untuk saat ini bisa kemudian diintegrasikan juga dengan teknik-teknik analitik yang lebih modern untuk mendukung ataupun menghasilkan keputusan yang lebih akurat, yang lebih tepat, sehingga mampu meningkatkan nilai, gitu ya, nilai dari keputusan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sehingga gambarannya seperti ini, gitu ya. Ketiga proses ini akan melibatkan ketiga pihak dalam rantai pasok. Sehingga dengan adanya tiga proses makro tersebut dalam rantai pasok yang dimana melibatkan tiga pihak ini, itu bisa dikoordinasikan keseluruhannya sehingga untuk mencapai supply chain surplus, gitu ya. Nah, di sini di dalamnya ada koordinasi, di sini ada aktivitas terkait dengan supply chain visibility, coordinated planning, forecasting, replenishment, collaborative product development, coordinated logistic, coordinated promotion, dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan IT dalam supply chain masa mendatang, dalam ketiga proses makro supply chain ini akan terus mendorong evolusi dari software yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tetapi dengan mendorong perbaikan ini juga tentunya semakin ke depan harusnya bisa dihasilkan software-software yang lebih murah, bahkan yang open source. Dan juga tentunya karena untuk mendukung kolaborasi, sehingga informasi bisa di-share, kemudian keputusan itu juga bisa digunakan bersama, tentu membutuhkan suatu computing awan, gitu ya, cloud computing, dengan memanfaatkan tentunya cloud storage, gitu ya, dan juga teknik-teknik analitik lain yang sudah diintegrasikan dalam cloud computing tersebut. Berikutnya adalah tiga tren yang penting dari perkembangan IT dalam rantai pasok, yaitu tumbuhnya software as a service. Ini merupakan istilah dari SaaS, ini adalah software yang nantinya dimiliki dan bisa dibagikan dan dikelola dari jarak jauh secara bersama-sama. Nah, salah satu contohnya untuk software CRM, yaitu yang dikeluarkan oleh Salesforce.com, ini merupakan penyedia software CRM SaaS yang cukup terkenal. Tetapi perkembangan saat ini
sampai ke depan itu adalah memang pertumbuhan software akan mengarah ke jenis software as a service. Berikutnya adalah peningkatan ketersediaan real-time data. Karena perusahaan ingin memiliki responsiveness yang tinggi. Sehingga sekarang juga berkembang teknik analitik gitu ya, untuk menganalisis data-data ini, yaitu adanya big data analytic, gitu, di mana nantinya dilakukan analisis terhadap data yang terkumpul yang begitu besarnya, bahkan sampai mungkin bukan hanya tera lagi, penta, giga, dan lain sebagainya, di mana data yang sangat banyak ini tentunya perlu dipilah-pilah mana yang penting, mana yang tidak. Yang penting ini nantinya yang perlu kemudian dianalisis. Dan struktur data yang sangat volatil gitu ya, tidak pasti dan selalu berubah-ubah, ini juga merupakan tantangan tersendiri dalam mengembangkan big data analytic. Yang terakhir adalah terkait dengan peningkatan penggunaan teknologi mobile gitu ya. Bagaimana nantinya bisa semua aktivitas tersebut bisa dipantau melalui handphone kita atau tablet kita, sehingga ini bisa meningkatkan fleksibilitas dari pengelolaan dalam rantai pasok. Nah, meskipun perkembangan software dan IT itu sudah begitu cepatnya, tentu masih ada risiko yang mengikutinya. Yang pertama terkait dengan pada saat perusahaan meninstalasi sistem baru, tentunya biasanya membutuhkan apa? Revisi dari bisnis proses yang sudah ada, supaya bisa mengakomodir penerapan dari IT tersebut. Sehingga nantinya setelah diterapkan pun butuh waktu untuk learning dari operator atau karyawannya. Learningnya di sini mulai lewat training gitu ya, yang berulang-ulang sampai kemudian tahap uji coba dan kemudian implementasi. Berikutnya adalah terkait dengan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan, di mana ketika perusahaan beralih ke sistem baru, tanpa adanya integrasi yang tepat, maka sistem baru tersebut seringkali tidak dapat melakukan semua aktivitas atau keunggulan yang dijanjikan oleh provider. Bahkan terkadang malah berperforma lebih buruk dari sistem yang digantikannya. Nah, contohnya misalkan, kalau sebelumnya prosesnya adalah menulis gitu ya, data-data ataupun dokumen, misalkan kartu gudang gitu ya, dengan ditulis, mungkin orang karena terbiasa menulis dengan manual, itu bisa dilakukan cepat. Kemudian transformasi ke sistem misalkan terkomputerisasi, di mana menginputkannya adalah dengan mengetik. Karena dia tidak terbiasa mengetik, maka kemudian itu akan memperlama proses pencatatan. Belum lagi kalau ada kesalahan ketik. Lah ini malah kemudian menjadikan apa? Sistem berperforma lebih buruk lagi. Makanya di masalah supply chain, khususnya di pergudangan, Anda tentunya kenal dengan istilah barcode. Nah, itu adalah untuk mengeliminir kesalahan input dan waktu yang lama yang dibutuhkan untuk menginput suatu part tertentu. Gitu ya. Nah, sehingga perusahaan perlu mengkaji gitu ya. Pada saat misalkan sistem ini diotomasi dengan komputer, terus kemudian masih mengetik, gitu ya, sudah bayar mahal, ya tentunya akhirnya malah menjadikan sistem tersebut bisa lebih buruk performanya daripada sistem yang digantikan. Problem-problem yang berikutnya adalah terkait dengan masalah yang dapat mengganggu bisnis. Gitu ya. Contohnya misalkan ini gangguan perangkat lunak. Gitu ya. Karena terkait mungkin kualitas dari softwarenya, atau nanti terkait dengan ini yang ketiga, gangguan dari virus, malware gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan software tersebut terintegrasi atau terhubung dengan internet.
Kemudian terkait dengan power outage, ya, listrik padam gitu. Makanya di beberapa bisnis, misalkan bank itu selalu memiliki apa? Cadangan energi, gitu kan? Bukan hanya bergantung pada PLN. Nah, tentunya risiko ini, gitu ya, baik itu kecil ataupun besar, pasti pernah terjadi pada saat perusahaan mengimplementasikan IT. Nah, kemudian perlu kita juga menyiapkan strategi mitigasinya. Gitu ya. Yang pertama adalah menginstal sistem IT baru sebaiknya secara bertahap. Bukan misalkan semua modul kita beli. SAP itu kan ada modul-modulnya. Semua modul kita beli kemudian diimplementasikan. Nah, ini cukup berbahaya juga. Harusnya menginstalasinya adalah per modul. Misalkan modul yang paling penting dulu, gitu ya, yang terjadi pemborosan atau loss paling besar yang mana, itu diinstal dulu. Pada saat sudah berjalan dengan baik, baru kemudian modul-modul yang berikutnya diintegrasikan. Kemudian pada saat mengimplementasikan IT, jalankan sistem itu ada sistem ganda gitu, ada duplikatnya, sehingga nanti sistem lama dan baru ini masih berjalan, kemudian pada saat sistem yang baru bisa bekerja dengan baik, baru kemudian sistem yang lama dimatikan. Jangan kemudian hanya menjalankan sistem yang baru, padahal sistem yang baru ini belum gitu ya, belum berjalan dengan baik. Gitu. Karena kan tidak mungkin implementasi sistem itu simsalabim gitu ya, sehari jadi. Berikutnya, terapkan hanya pada tingkat kompleksitas yang diperlukan saja. Tidak harus kemudian menginginkan gitu ya, sangat kompleks, sangat detail gitu. Yang dibutuhkan seberapa gitu, tingkat kompleksitasnya, tingkat detailnya seberapa. Itu saja yang diimplementasikan. Tidak perlu kemudian secara lengkap, secara menyeluruh gitu ya. Secara lengkap menyeluruh itu selain mahal, juga risiko untuk implementasinya juga semakin tinggi. Sehingga bisa seperti tadi dilakukan secara bertahap dengan tingkat kompleksitas yang mungkin diperlukan saja. Oke, berikutnya IT rantai pasok dalam prakteknya. Perusahaan bisa kemudian nanti memilih sistem IT gitu, yang fokus gitu pada untuk meningkatkan atau sebagai faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan. Tadi balik lagi kan, yang sebelumnya ada berarti ini fokus pada yang prioritas saja, gitu ya. Yang sesuai saja, tidak harus kemudian secara menyeluruh. Contoh misalkan, saat ini yang penting CRM-nya dulu, ya sudah, pilih sistem IT terkait dengan CRM. Nanti berikutnya mungkin proses makro yang lain dan seterusnya. Ambil langkah bertahap dan ukur value yang diperoleh dari implementasi IT tersebut. Nah, berikutnya adalah sesuaikan gitu ya level kecanggihan dengan kebutuhan terhadap kecanggihan dari IT yang akan dibeli oleh perusahaan. Kemudian gunakan sistem IT untuk mendukung pembuatan keputusan, bukan untuk menghasilkan keputusan. Berarti di sini meskipun sistem tersebut menghasilkan keputusan, gitu ya, tetapi anggap ini adalah sebagai pendukung keputusan saja. Keputusan akhir tentunya dikembalikan lagi ke manajer atau direktur yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan baik secara strategis maupun taktikal. Yang terakhir adalah pikirkan tentang masa depan. Manajer atau perusahaan harus juga memikirkan gitu ya, tren atau perkembangan bisnis ini ke depan seperti apa, sehingga pada saat melakukan implementasi IT saat ini itu sudah mempertimbangkan perkembangan masa depan, apakah software yang akan diimplementasi ini juga bisa gitu ya, secara fleksibel nantinya dikembangkan sesuai perkembangan bisnis tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan supply chain, IT in supply chain.
Semoga mudah dipahami, dan untuk berikutnya akan langsung saya sambung dengan tema terkait dengan sustainability dan rantai pasok.